lupa like, subscribe, dan share. Indahnya berseri, cerah indah bersahabat Rasulullah. Juban, surbanan, jenggotan, wajah angker, kereng galak Abu Jahal. Loh, ya jangan nyalakan siapa-siapa. Kalau sampean jubahan, surbanan, jenggotan, wajah angker diarani itba Abu Jahal. Pakaian itu poinnya ada pada satu, nutup aurat, dua, sopan. Soal model terserah. Yang penting nutup aurat, sopan. Woi. Jadi yang penting itu, sampean jangan lantas, wah Rasulullah itu jubahan, berarti kita juga harus jubahan. Boleh, tapi sekali lagi jubah itu pakaiannya orang Arab. Wongnya ganteng-ganteng pantes. Nah, Rasulullah jubahan, iya api. Lha sampean ngarit jubahan. Ini menek kelopo jubahan. Ya oleh kelopo, tapi kelopomu dhewe meletus karo. Iso puklek sak pikulane. Jangan salah, Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari. Ini artinya Rasulullah itu kalau makan sedikit dan caranya sedikit-sedikit. Makan Rasulullah itu cuma sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Yang kita contoh itunya, bukan harus pakai 3 jarinya. Yang dimakan Rasulullah kurma roti pakai 3 jari enak. Lah sampean mangan soto malah korat karet. Paham? Rasulullah kalau korban yang disembelih onta. Iya, di Arab binatang yang halal yang gede dagingnya banyak onta. Nah kalau di sini ada sapi, kerbau, kambing. Maka korbannya orang sini ya nyembelih sapi, kerbau, kambing. Jangan memaksakan diri. Karena Rasulullah korban itu menyembelih onta. Orang Pontianak memaksakan diri menyembelih onta beneran, malah ditangkap polisi. Kok ditangkap polisi? Dari mana dapat onta kalau nggak dari kebun binatang? Mesti nyolong. Mbok paham mbok enggak pokoknya tak sampai ke. Halo. Paham gak? Nah, semuanya rujukannya kepada Rasulullah. Urusan apapun suruh mencontoh Rasulullah. Kalau ingin baik, kalau ingin benar. Nah sekarang pertanyaan, sakjanya Rasulullah itu siapa sih? Kok semuanya harus mencontoh Rasulullah? Untuk menjawab itu ada satu makalah saya sampaikan, tolong ditirukan bareng-bareng, oke? Yang mau ikut nirukan, saya doakan 3 hari ke depan rezekinya lancar. Nek rezeki semangat ya wes, yang nggak ikut menirukan, awas mati duluan. Bareng-bareng, Muhammadun Basyarun lakin lakal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Ayo sekarang Anda semua jawab manusia gitu nggih? Muhammad itu adalah terus Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Nah sekarang ganti wong pakai bahasa Jawa. Nabi Muhammad iku wong sing rumangsa dadi, wong sing iso ngerteni, wong sing nguwongno. Soale saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi, akeh wong sing ora ngerteni, akeh wong sing gak gelem nguwongno,
Sing ngono kuwi berarti dudu ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Loh, ada loh manusia yang tidak mengerti tentang manusia, tidak merasa menjadi manusia, bahkan tidak memanusiakan manusia. Mentang-mentang dadi kiai ahli wirid, emang dia sih ahli wirid. Terus ada pedagang lagi seret dagangannya, kepingin lancar, minta doa, kiai minta doa kiai supaya dagangan lancar. Oh gampang, baca ayat kursi 750.000 kali tanpa nafas. Ini namanya manusia yang tidak mengerti manusia. Iya, kalau dia ahli wirid yang disuruh baca itu loh. Oke, sekarang saya uraikan dari sisi manusianya dulu. Rasulullah itu manusia, 100% beliau manusia. Secara kurikulum desain, duh, ora mudeng anjane wong oon. Ya posturnya manusia, bahkan haliahnya juga manusia. Saya terangkan sisi manusianya dulu. Sebagai manusia, Rasulullah itu ya manusia. Ya melek, ya tidur, ya ngantuk, ya lapar, ya haus, ya makan, ya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Emang manusia, ya sakit. Rasulullah kadang ya nggak punya duit. Rasulullah tuh kalau nggak punya duit, utang. Maka umat Rasulullah yang baik kalau nggak punya duit, utang. Kalau sudah punya duit, nyaur. Kalau duitnya banyak, ngutangi, sedekah. Hoi, Rasulullah itu manusia. Perang juga pernah kalah. Perang Uhud, Rasulullah kalah. Emang manusia. Ketika dalam peperangan, di medan perang, dikawal oleh para sahabat, turasun Nabi, sahabat-sahabat pengawal Nabi. Itu kepalanya Zubair bin Al-Awwam. Jadi kalau presiden punya pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Nabi juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Loh iya, nah presiden aja kalau kemana-mana dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Makanya kiai kalau ceramah dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Yo banser, dorengnya sama, yang nggak sama tuh bayarannya. Loh, nah kalau TNI itu mentok bintangnya berapa? 4 jenderal. Nah, banser bintangnya 9 bro. Di atas obat ngeluh. Obat ngeluh bintangnya cuma 7. Ini banser 9 bintangnya. Kenapa pakai dikawal? Karena nggak ada jaminan kebal senjata. Rasulullah lagi dakwah di Taif, dilemparun batu sama orang kafir, yang bendol, yang berdarah-darah. Maka umat Rasulullah itu kalau kena lempar batu, yang bendol, yang berdarah-darah. Ada orang Pontianak kena lempar batu, tayang batunya yang pecah. Itu bukan umat Rasulullah, umatnya limbat. Sebagai manusia, Rasulullah itu pernah kena sihir, pernah kena santet. Rasulullah itu pernah tembus. Emang dibikin gitu sama Allah. Rasulullah sakit lama, nggak sembuh-sembuh. Berobat kemana-mana nggak sembuh. Datengin tabib, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya malaikat Jibril datang kasih tahu, ya Rasulullah, penyakit Anda ini penyakit non medis. Bukan penyakit biasa, Anda kena sihir. Di belakang rumahmu itu ada batu gede, di bawahnya ada barang tuh, ada ikatannya, tali ikatan jumlahnya 11. Ambil tuh barang, lepas tali pengikatnya, sembuh penyakitmu. Akhirnya para sahabat dipanggil, dikumpulin sama Rasulullah. Tolong ya, di belakang rumahku tuh ada batu besar, angkat, bawahnya ada barang, ambil bawa ke sini. Betul ternyata
Setelah batu besar itu diangkat, di bawahnya ada barang. Ada tali pengikatnya 11 jumlahnya. Diaturkan ke Rasulullah, kemudian Rasulullah merintah, tolong lepas itu talinya. Sahabat semua nggak ada yang bisa ngelepas itu tali. Emang bukan tali biasa. Sampai sahabat yang paling gagah, paling jaduk, Umar bin Khattab bilang gini, iki ngudari tali ngene ndak entos kabeh iki. Kene aku sing ngudari bablas. Begitu dipegang sama Umar, Umar pun nggak bisa ngelepas. Malaikat Jibril turun bawa wahyu surat Muawwidzatain yang tadi dibaca oleh Kiai Haji Muammar ZA tadi, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Ya Rasulullah, bacakan ayat-ayat ini, bablas lepas semua itu tali. Nah, surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu jumlah ayatnya 11, persis sama dengan jumlah tali yang ada di benda tadi. Setiap dibaca satu ayat, Qul a'udzu birabbil falaq, tar, lepas satu. Min syarri ma khalaq, tar, ya tar ngono mosok curut ngono. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, tar. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan tuh lepas semua, sembuhlah Rasulullah. Maka semenjak itu Rasulullah setiap mau tidur selalu membaca Muawwidzatain, ditiupkan kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Ini bisa untuk melindungi diri dari sihir. Wis gak usah nang dukun tak-enteki gula. Rasulullah itu manusia, ya pernah diomelin sama istri. Loh, Kanjeng Nabi yo tahu diomeli garwane, yo purek. Ah bojo ora ono sing genah, tinggal ae lek kesuwen. Tapi Rasulullah pureknya enggak minggat, kholwat, iktikaf, zikir, ngono. Ya Rasulullah yang pernah diomelin istri, apa maneh? Rasulullah kalau nggak punya duit kerja, cari duit. Nggak tahu mentang-mentang dari Nabi nggak punya uang menggandakan uang. Itu Kanjeng Nabi, Kanjeng Dimas taat pribadi. Tuh sekarang masih di penjara itu orangnya. Rasulullah kerja kalau nggak punya duit. Bila Rasulullah itu pekerja keras, mulai kecil aja udah menggembala kambingnya orang-orang kaya, buruh angon wedhus. Terus dagang, pekerja keras Rasulullah. Beliau menyatakan, kana Adam harrosan, Nabi Adam itu petani. Wa kana Musa mukabbisan, Nabi Musa itu peternak. Wa kuntu tajiron, aku pedagang. Kerja bro. Manusia. Maka Rasulullah juga pernah lupa. Pernah Rasulullah lupa. Dilanjut apa enggak ini? Sholat lupa bilangan rokaatnya. Pernah Rasulullah kayak gitu. Waktu itu sholat duhur berjamaah, Rasulullah sebagai imam, kemudian sahabat-sahabat yang utama, yang alim-alim, yang pinter-pinter, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolha, Abdurrahman bin Auf, hebat-hebat berada di saf awal, di barisan terdepan. Nah, ya biasa, emang yang utama-utama, yang top-top itu kan ya tempatnya dispesialkan kayak gini ya, yang di atas panggung ini. Nah. Terus ada yang nggak pinter, kalau sampean bilang yo rondo, itu di belakang namanya Dzulyaden. Nah, ketika sholat duhur dapat 2 rakaat, Rasulullah lupa, beliau uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini sahabat-sahabat yang berada di soft depan yang alim-alim tuh diem, nggak ada yang negor. Nah kalau jamaah sini kan udah pada paham, pasti langsung subhanallah gitu nggak? Mbok gak nyaut tok. Niatnya zikir sambil ngingetin imam. Kalau niatnya murni cuma ngingetin imam saja tanpa ada zikirnya, niatnya batal sholatnya. Niatnya zikir. Nah ini sahabat-sahabat yang ada di soft awal diem. Kenapa? Sungkan. Orang kalau pinter itu sungkan, isin, malu. Nah kalau orang bodoh itu nggak punya malu biasanya.
Makanya orang kalau pinter tuh ya meskipun dikasih snack macam-macam, kue di sini nggak dimakan, malu karena pinter. Utuh ini nggak termakan. Coba ini di bawah, amblas sak piring-piringnya. Terus sahabat-sahabat yang di soft awal ini mikir, mau negur gimana? Jangan-jangan sekarang sholat duhur ada perubahan. Ini sholat lagi direvisi. Lo kan pernah terjadi revisi arah kiblat. Itu kan juga lagi sholat asar berjamaah di masjid yang sekarang dikenal dengan masjid kiblaten, masjid dengan 2 kiblat. Awalnya sholat itu kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, Palestina itu. Nah, ketika tengah-tengah sholat asar, malaikat Jibril turun bawa wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindah arah ke Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Itu juga di tengah-tengah sholat. Sahabat yang di soft awal ini mikir, jangan-jangan sekarang sholat direvisi, zuhur tinggal 2 rakaat. Nah, Dzulyaden yang agak tadi bengok teriak, ya Rasulullah, anasita amkusiratis sholah. Rasulullah, apakah anda lupa atau sekarang sholat duhur itu diringkes tinggal 2? Rasulullah merasa nggak lupa. Jawab beliau, mana situ wa makusiratis sholah. Aku nggak lupa, sholat juga nggak dikosor, nggak diringkes. Tetap orang bodoh itu kalau dikasih jawaban nggak terima kan malah metenteng. Apalagi dia merasa benar. Wallahi ya Rasulullah, sholaita kadza wa kadza rakaataini. Demi Allah, engkau tadi sholat duhur cuma 2 rakaat sudah salam. Biasanya 4 rakaat, ini tadi cuma 2 rakaat. Rasulullah lantas noleh ke sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Abu Bakar Siddiq mantuk toh? Noleh ke Umar bin Khattab, mantuk juga. Sahabat yang di soft depan ini semuanya manggut. Semua. Langsung Rasulullah berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Ini jadi syariat. Dan duhur nggak jadi direvisi, tetap 4 rakaat. Nah, hikmahnya apa? Untung ono wong goblok. Iya, ini andaikan nggak ada orang bodoh, sekarang sholat duhur berjamaah tuh kacau. Bisa 4, bisa 2 rakaatnya. Karena Rasulullah pernah duhur 2 rakaat. Semua yang dikerjakan Rasulullah menjadi hukum. Kacau sholat duhur. Jadi ada makmum masbuk, dia datang terlambat, sholat jamaah duhur udah berlangsung, udah mulai. Dia mau makmum, bengok teriak dulu, weh loro apa papat. Kacau bro, makanya orang goblok itu penting. Penting, ada yang pinter, ada yang, ayo toh yang merasa goblok nyaut. Ada yang pinter, ada yang harus itu. Ada dokter, ada yang sakit, ada yang ceramah, ada yang dengerin, ada polisi, ada maling. Jadi maling itu penting. Loh kalau nggak ada maling, polisi nggak ada kerjaan. Makanya yang pinter jadi guru, yang bodoh jadi murid. Sehingga guru nggak boleh bodoh-bodohin murid. Sing pinter dadi guru, sing goblok dadi murid. Makanya guru nggak oleh goblok no murid. Ada guru yang suka goblokin muridnya, tuh guru lebih goblok daripada muridnya. Ya misalnya ada guru jelasin, muridnya nggak paham-paham, nerangin lagi, muridnya nggak paham-paham, gurunya marah. Ini dijelasin berkali-kali nggak paham juga, murid goblok. Kata si murid, Pak, kalau saya nggak goblok, Bapak nggak jadi guru. Bapak bisa jadi guru, dapat gaji, itu barokahnya saya yang goblok. Ini kan namanya pinter muridnya daripada gurunya. Loh ini loh, dinamisnya kehidupan seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Rasulullah itu manusia, jadi pernah lupa. Bu. Maka kalau suami ibu lupa, jangan diomelin. Karena suami ibu manusia. Apalagi kalau yang kita banyak salahnya. Ibu kalau suaminya salah dimaafin, jangan diomelin, karena suami ibu manusia. Kalau pengen punya suami yang nggak ada salahnya, ya jangan nikah sama manusia. Gitu, gedebok telatenono.
Sapa ngomong anyep kuwi? Ya kempiten terus ngolah anget suwe-suwe. Bantah ae. Namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Halo? Pasti ada kekurangan. Betul? Bapak juga, kalau Bapak cari istri yang komplit, lengkap, sempurna, dunia ini nggak ada perempuan yang kayak gitu, Pak. Kadang perempuan tuh dapat ininya, nggak dapat itunya. Dapat dari sisi ini, dari sisi lain nggak dapat. Ada perempuan tuh yang cuman dapat cantiknya aja. Ayu, cantik tapi sakit-sakitan. Maka tiap habis dipakai pasti nyontekno. Angger bar tinggo nyontekno. Nanti mlakune seyek-seyek. Kakean cublesan ngarep nguri. Rupane ayu tapi loro-loron. Ada yang wajahnya jelek tapi sehat, nggak pernah sakit. Nang kuat, apa-apa digotongi kabeh. Kuat, nggak pernah sakit. Sambar bledek yang murup kok. Ya, soalnya kulitnya teko logam. Ya gitu, kadang wajahnya cantik tapi nggak bisa masak. Kadang sangit, jangan nampang, nyambel cemplang. Rupane ayu, sambelnya nggak enak. Kalau punya istri kayak gitu, Pak, jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Ada yang wajahnya jelek tapi masaknya maknyus, top markotop, jos gandos, kotos-kotos sampai meledos. Adang bauket nyambel peliket, rupane elek, sambele enak. Maka Bapak lihatlah sambelnya, jangan lihat wajahnya. Maka Bapak pasti akan berkata, oh sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu. Itu loh. Sama Bu, nggak ada laki-laki yang komplit di dunia ini sempurna, nggak ada. Kadang ganteng tapi nggak punya duit. Bener loh. Ada yang kaya, duit banyak tapi gudiken. Kok kadang tinggi gede, dawa, tapi lemes. Gak sumbut karo dawane. Ana sing cilik ndik metekel tapi pinter penekan. Wis kadung menek imoh mudun. Nek gak dioncitno ora mudun-mudun. Gregeten aku ngene. Halo. Dilanjut gak? Kadang suami itu nggak bisa dampingi ibu terus, seminggu pulang sekali, tapi kasih duitnya lebih-lebih, nggak begitu setia. Ada yang setia tapi nggak punya duit, ke pasar ditemenin, ke toko ditemenin, ke rumah saudara ditemenin, tapi nggak punya duit. Duit dari mana? Nemenin sampean terus. Makanya ibu kalau berdoa jangan latah. Ya Allah, berikan aku suami yang setia, selalu mendampingiku, seia sekata, sehidup semati, kemana-mana setia mendampingiku. Keturutan tengan malah nyonyor. Mendampingi sampean terus, turu didampingi, adus didampingi, ngising didampingi. Ya gak gablek duit bojomu, aja latah. Waduh, jam 12 udah, ya tambah sedikit, nggak apa-apa. Ini baru sisi manusianya, tolong perhatikan, ini sisi manusianya. Lakin lakal bashar, tapi Rasulullah itu tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Rasulullah laksana berlian di tengah-tengah bebatuan, karena Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Saya kasih bukti. Saudara sekalian yang hadir di sini percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah ngelihat Allah apa belum? Kok percaya? Hoi. Percaya adanya malaikat Israel apa enggak? Percaya apa enggak? Udah pernah ketemu? Siapa yang pengen cepet ketemu, angkat tangan tak Fatihai. Halo? Halo? Jawab yang semangat. Percaya adanya alam kubur apa enggak? Udah pernah ke sana? Rencananya kapan? Percaya adanya malaikat mungkar nakir apa enggak? Ada yang punya nomor WA-nya? Lagi. Percaya hari kiamat apa enggak?
Terus kiamat itu nanti tanggal berapa? Nah sekarang saya ajak berpikir, tolong diperhatikan para jamaah. Saudara percaya sama Allah padahal belum pernah ngelihat. Percaya ada malaikat Israel padahal belum pernah ketemu. Percaya adanya alam kubur padahal belum pernah ke sana. Percaya hari kiamat padahal nggak ngerti kapan terjadinya. Kok bisa percaya? Karena yang membawa berita itu bukan manusia model kayak gini-gini. Yang membawa kabar itu bukan manusia sembarangan. Yang membawa kabar berita itu adalah manusia yang bisa bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lemumune Allah kaya wong sambat kakean utang ngono model. Semua yang dikatakan, yang disampaikan Rasulullah itu nggak dari nafsunya, nggak dari kemauannya sendiri, bukan dari kehendaknya sendiri, tapi berdasarkan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu. Dan Rasulullah itu membawa citra ketuhanan. Allah sendiri yang memuji langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Nilai manusia ada pada budi pekertinya, nilai manusia ada pada akhlaknya. Apa itu akhlak para jamaah sekalian? Akhlak adalah yo toto kromo. Makasih. Jiwa sehat dan kesadaran yang melahirkan sifat-sifat kebaikan kayak sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, ridho, tawakal dan sebagainya. Nilai manusia ada pada akhlaknya, karena dari akhlak meningkat menjadi takwa, dan takwa adalah kasta tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah, kalau udah bicara akhlak, udah bicara takwa, profesi jadi gak penting. Mohon maaf, apapun profesimu gak penting. Yang penting prestasimu, dan takwa itulah prestasi. Halo, halo. Artinya jadikan profesi itu alat untuk meraih prestasi yang namanya takwa. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi ustadz, mau jadi TNI, Polri, jadi apapun, jadi pengusaha, yang penting takwa. Walaupun jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah, ilmune sundul langit, pinter, saking pintere sampai iso ngraji entut. Ya kalau ngeraji angin wis umum, bikin tut iso digeraji. Tapi nggak takwa, nggak ada artinya jabatan, kekayaan, nggak ada artinya. Mending orang biasa, rakyat jelalatan, rakyat jelata, orang dadi apa-apa, wakil RT ae lo enggak. Tapi takwa. Memang profesi itu alat untuk meraih prestasi yang bernama takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, ibadahnya kiai itu ya pengajian, wiridan, kiai ya sambil jadi teladan, jadi contoh. Kalau ibadahnya pedagang, ya dagang yang jujur, jangan suka bohong. Woi, woi, diterusin apa enggak ini? Tak tambah. Kalau ibadahnya guru, ya intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, itu yang pahalanya besar sesuai profesi. Kalau TNI ibadahnya apa? Ya pertahanan, keutuhan NKRI. Kalau polisi ibadahnya apa? Kamtipmas, keamanan. Itu ibadah yang paling gede pahalanya. Bagaimana menjaga wilayah hukum kota Pontianak ini aman. Nih Kapolres ibadahnya paling gede, jangan diiri. Lah kalau polisi poso terus, puasa terus, kadang malah kacau. Nanti ada orang lapor Pak, saya kehilangan motor Pak, aduh aku lemes. Ini malah puasanya polisi nggak diterima sama Allah. Maka yang penting gimana wilayah hukumnya itu aman.
ganjarannya paling gede. Makanya dan izin poso arang-arang gak apa-apa. Sing penting wilayah hukum sini aman gitu loh. Terus gak ono cegatan. Maksudnya nggak ono cegatan nih berarti masyarakat sudah sadar hukum, nggak ada pelanggaran, ngono lho. Wih, anggitmu nggak ada cegatan nih terus nggak helman dijarke, nggak ada STNK dibiarin, nggak bawa SIM dibebasin. Kenapa suruh pakai helm? Soalnya dasmu larang. Ini demi keselamatanmu juga itu, Mas Wes. Nah kalau para pejabat, ya pokoknya mulai kepala kelurahan sampai presiden, ibadahnya apa? Ya keadilan. Jalankan roda pemerintahan dengan adil. Paham boh enggak? Lah saiki misalnya ya pejabat yang suruh tahajud, zikir terus. Akhirnya urusan pemerintahan malah kacau balau. Ini tahajudnya enggak diterima sama Allah. Rakyat keleleran. Nah kalau orang kaya ibadahnya apa? Nyumbang. Ayo tirukan bareng-bareng ya, orangnya biar denger. Orang kaya itu ibadahnya kurang kenceng. Orang kaya itu ibadahnya yang kenceng bilangnya itu jelas melarat. Soalnya arep-arep sumbangan. Ya, izinkan saya bercerita sebentar. Di rumah saya itu hampir tiap hari ada tamu. Ya macam-macam tamunya, ada tamu wali santri, ada tamu minta jadwal ngaji, ada tamu minta suwo. Ya ono wong lanang njaluk suwo, nyuwun dongane ki apa? Bojoku cerewet iki. Ya njaluk donga sing kena gawe mbungkem cangkeme wong wedok. Ya saya kasih, padahal aku dhewe lagek berarti celatu. Ya tak kei ae, mandi gak urusan guri, yang penting oleh gula. Macem-macem tamu itu. Ya ada yang nawarin anaknya, dikongkon mulang, dipondokno gitu, macam-macam ya. Pernah ada tamu tuh orang kaya. Saya tahu kalau orang kaya dari mobilnya, Range Rover, mau 3 miliar lebih. Sampean nggak ngertimu pickup karo Tosao. Ini orang kaya, terus saya ajak keliling pesantren, lagi bangun, alhamdulillah. Terus ini bangun gedung untuk tahfidzil Qur'annya setelah lantai 3 di Madrasah Dinia Putri. Terus nah, ketika saya cek keliling tuh dia ngomong, luar biasa ini perkembangan pembangunannya. Saya doakan Ki mudah-mudahan cepat selesai. Saya langsung ngomong, aku nggak perlu dongomu. Lah apa dikira tak ajak keliling pesantren ini tak jaluki dongo no. Lo orang kaya kok mendoakan, salah pasang itu namanya. Hadisnya jelas, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. 1, bi ilmil ulama, berarti ulama tuh ibadahnya pakai ilmu. 2, bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat ibadahnya pakai keadilan. 3, bi sakhawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang kaya tuh ibadahnya dermawan, nyumbang. Lah ini kok mendoakan? Wong sugih ndongakno, ngerusak hadis. Iya, orang kaya mendoakan ini malah ngerusak hadis. Yang mendoakan tuh bagiannya ceng melarat-melarat ngene iki. Jangan tersinggung, lek sampean sugih nggonmu nang dhuwur panggung kene lho. Jadi yang bagian mendoakan itu yang miskin, bida'watil fuqara. Doanya orang-orang miskin. Orang miskin ibadahnya pakai doa itu. Lah ini orang kaya kok mendoakan ngerusak hadis. Maka pengumuman yang kaya tolong didengarkan, jangan salah zikir, jangan salah wiridan. Wiridannya orang kaya itu bukan ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, bukan ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Langsung Qadim, koramil enggak usah. Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Nanti dan ramil ngiri nanti, enggak masuk itu. Zikirnya orang kaya bukan ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin, ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin. Bukan ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Bukan. Orang kaya tuh wiridnya ya besi ya semen, ya besi ya semen, ya pasir ya bata, ya besi ya semen, ya pasir ya bata. Ya kayu, ya pintu ya jendela, ya cek ya giro, ya rekening, ya transfer.
Wong sugih kok ya sami'u ya basir. Ada bagian sendiri-sendiri. Maka Rasulullah sukses karena didukung dengan 5 kekuatan orang-orang di sekitar beliau. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah binti Khuwailid. Satu, Abu Bakar Siddiq orang tua yang alim, bijaksana. Nah, daerah, kampung itu harus ada orang yang dituakan yang bijaksana sehingga punya wibawa. Kalau ada yang mau nakal di lingkungan situ, enggan, takut, sungkan, ojo mendemno kono, sungkan karo kae lho, sing udeng-udengan kae lho. Harus ada. 2, Umar bin Al-Khattab, pendekar, gagah, berani, adil. Harus ada. Kekuatan militernya kudu ono. Harus ada biar punya wibawa. 3, Utsman bin Affan, santri ekonom, kaya, dermawan, sugih, loman. Nek sugih tok gak penting. Sugih medit atok mati. Ngerusak aturan. 4, Ali bin Abi Thalib, pemuda, intelek, cerdas, kritis, pemberani. Harus ada, pemudanya harus dikader, regenerasi. 5, Khadijah binti Khuwailid, istri setia yang selalu mendampingi, mempertaruhkan harta benda, waktu, tenaga, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun. Maka ingat, laki-laki, di balik laki-laki yang sukses pasti ada perempuan yang tahes. Dan di balik perempuan yang sukses pasti ada laki-laki yang stres. Nah iya ya, kalau kesuksesan laki-laki kalah sama istrinya ya jadi gedibal gue. Makanya komponen, masing-masing komponen itu harus saling melengkapi, bekerja sama, bekerja bersama-sama, sinergi. Woi, mau membangun masjid, 10 orang rapat, ya kiai semua, yakin gak tadi bangunan masjid? Siji buka kitab, siji golek takbir, satunya baca Quran, satunya muter tasbih, ya nggak jadi bangunan masjid. Apa dipikir bangun masjid itu cukup Allahu Akbar, menara mudun gelodak? Ya emang ada kiainya yang bagian dzikir, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif. Nanti lama-lama ya dana 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 ya dana. Nah, nanti yang kaya ngirim dana. Ada pejabatnya, bagian rekomendasi, bagian perizinan. Ngono. Ya kudu ana sing melarat-melarat ngene iki, bagian tenaga. Dana ada, izin ada. Lalu kalau nggak ada pekerjanya, penting aja ngeremehin wong melarat. Hidup melarat. Ya ada usaha, ada doa, ada doa, ada usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Woi, Rasulullah mengajarkan seperti itu. Enggak kok mentang-mentang Nabi butuh duit langsung Allahumma duit. Enggak. Kepingin sate, Allahumma sate, gelodak-gelodak. Enggak, Rasulullah tuh kerja. Maka saya ulang, ada usaha, ada doa, ada doa, ada usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ada santri pondok lagi ujian, kepingin nilainya bagus, kepingin lulus, gak gelem belajar. Gak mau belajar, gak gelem sinau, wiridan. Iki hasilnya mesti 1, gak lulus. 2, pulang jadi dukun. Wiridan ya wiridan, tapi tetap belajar. Ya sama, ada laki-laki pengen punya anak. Nah istrinya nggak pernah diapa-apain, tiap malam di-Fatihai tok. Jadi istrinya tidur langsung wetenge dibuka seret Al-Fatihah. Terus disebul. Besok malamnya gitu, bojone turu buka wetenge seret Al-Fatihah. Hamil apa enggak? Hamil apa enggak?
Patekah patekah, tapi yang ambek di konokno. Patekah tok. Yo. Ini udah ganti hari. Sekarang udah masuk hari Sabtu karena udah jam 12 lewat. Jadi ini saya ceramah udah 2 hari. Mulai Jumat sampai Sabtu. Niki le sangune piro? Nengka oleh mari. Nah. Ya wes mbok tantang nggak apa-apa. Mumpung kumat. Bagaimana Rasulullah? 5 menit aja nggak usah suwe-suwe. Karek Kapolres tane wani nambahi apa ora? Ngene menengo kowe. Iku urusanku karo beliau kok. Rasulullah mencanangkan dan memperkamilkan Islam itu samha. Begitu pula Rasulullah dalam memberikan contoh. Mengajarkan Islam seperti itu. Dan itu yang dibawa oleh para wali ke Indonesia dalam menyebarkan Islam. Tolong perhatikan, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tanpa poyok-poyokan, gontok-gontokan, tapi melalui cara yang damai. Lewat perdagangan, pernikahan, silaturahim, tanpa konflik, Islam menyebar di Indonesia. Satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang, hanya Indonesia. Ini catatan penting. Masuknya Islam ke Irak melalui perang, masuknya Islam ke Rusia melalui perang, masuknya Islam ke Spanyol melalui perang, tapi Indonesia tidak. Kenapa? Karena para wali dalam mensyiarkan Islam tidak hanya mengandalkan intellectual quotient, tapi juga memadukan dengan emotional quotient. Kowe ra ngerti kowe potonganmu. Duh. Jadi ini agama, ini budaya. Ini syariat, ini adat. Ini Islami, ini tradisi. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan. Tak jelas meneh, tak jelas meneh. Mikir kok lali piye. Karena para wali paham kultur masyarakat Indonesia yang beda dengan kultur masyarakat Arab. Kalau masyarakat Arab mantan Yahudi, mantan Nasrani. Kalau masyarakat Indonesia mantan penganut kepercayaan, mantan klenek. What is the klenek? Klenek itu bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sehingga gaya berdakwah di Indonesia harus beda dengan gaya dakwah di Arab, karena kultur masyarakatnya beda. Yang beda bukan akidahnya, yang beda bukan syariatnya, tapi gayanya. Paham? Paham? Saya ulang, yang berbeda bukan akidahnya, yang berbeda bukan syariatnya, tapi gayanya. Karena beda acara, beda gaya. Seje desa mawa cara, silaturahim sama upacara gayanya harus beda. Tahu upacara bendera? Subhanallah, ngajak terus gak nyaut. Tahu nggak upacara bendera? Ya seperti itu gaya dari upacara bendera. Misalnya lagi di halaman wali kota di alun-alun lah ada upacara bendera, yang jadi inspektur upacara wali kota. Kemudian di depan wali kota sebagai inspektur upacara itu ada namanya komandan upacara, anggota Banser. Anggota Banser sebagai komandan upacara, kalau ngomong ke inspektur upacara, walaupun inspekturnya itu wali kota, anggota Banser sebagai komandan bentak-bentak. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Banser wani bentak wali kota. Karena itu gaya upacara. Wali kota jawabnya santai, laksanakan. Duh, udah nyantai. Makanya ya wali kota, terus yang makili ya, pejabat utama Polda, Kapolresta ini harus nyantai.
nyantai, nggak usah banyak omong. Nggak pantas kalau banyak omong. Pantasnya itu nyumbang. Jadi, ngomongnya nyantai, laksanakan. Loh, udah nyantai masih dibentak lagi sama komandannya. Cep, laksanakan. Itu memang gayanya upacara. Walaupun Banser bentak-bentak wali kota. Masa Banser dibilangin laksanakan? Insya Allah Pak. Nyuwun pangestunipun nggih. Ini bukan upacara. Tapi kalau lagi sowan ke wali kota, silaturahim, apalagi mengajukan proposal minta bantuan, nggak boleh bentak-bentak. Oh, jaluk bantuan wali kota. Ini proposal. Jaluk duit, gawe acara, kabukai antemi. Ya dipongor gue. Gayanya harus, mohon izin Bapak Wali Kota, ini kami mau bikin acara karena membutuhkan biaya sehingga kami mengajukan proposal mohon bantuannya. Ngono. Siapa ngomong kulino? Ayo balenono mana? Diulangi wong kok. Woi, saya kasih contoh lagi. Ya. Durang-durung kono enak kari ngrungokno. Coba tolong perhatikan. Gaya salaman musafahah. Kalau orang kita kan salaman ya jabat tangan biasa ngene. Salaman biasa nggih. Kalau santri ke kiai sungkem cium tangan, kadang bolak-balik, bolak-balik. Itu memang gaya salaman di sini, tapi gaya Arab beda lagi. Orang Arab itu kalau salaman gayanya tangan ketemu tangan pegang erat. Kemudian ini pundak kanan, tatapan pundak kanan, del, pundak kiri, tatapan, del, nah terus irung cucu-cucuan. Iran beda lagi gayanya. Orang Iran itu kalau salaman, ketemu, nah, tangan kiri pegang kepala, tek, ini sebagai penghormatan. Nah, kemudian jari tangan kanan yang paling tengah, ini mengetak, cetok. Ini penghormatan, pegang kepala, terus iki driji tengah sing gede dhewe nggo ngetak cetok. Nanti ketemu orang ya tek cetok. Tek cetok terus dikecup. Ini gaya salamannya. Di sana. Orang Eropa cipok-cipokan. Ayo coba sampeyan ketemu Kapolresta salaman gaya Iran. Ayo, kepalane Kapolresta pegang pakai tangan kiri, tek, terus ketak, cetok. Bukan salah salamannya, salah gaya. Salaman anjuran agama. Gaya dalam salaman itu budaya. Paham? Mengucapkan salam. Kalau di kita, santri ketemu kiai, Assalamualaikum. Nek perlu ndelosor. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Di kita Assalamualaikum sambil membungkuk. Ini gaya orang Indonesia. Assalamualaikum. Kalau Arab enggak. Dengan nada tinggi mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Ini orang Arab. Ayo sampeyan ketemu Yai Ali Mustafa. Salam gaya Arab. Assalamualaikum. Yakin gak dijawab? Soalnya Yai Ali mikir, arek iki gendeng mulai kapan? Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Paham? Kenapa Amrozi dihukum mati? Kenapa Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, tapi salah gayanya. Gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, resiko hukuman mati. Ngono bro. Kamu orang Indonesia, gayamu jangan sampai tidak Indonesia. Gue paham boh enggak ngene. Woi. Maka Sunan Derajat itu kalau nasihati orang jangan kalah sama kata.
Jangan nganti kalah karo kodok. Maksudnya apa? Lo kata itu kalau dapat nikmat ngaji dia, dapat hujan, kalau nggak percaya lagi ada air yang menggenang itu, kata disulap sama Sunan, ngaji. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Oh, kodoke ngalahno kene. Sunan Giri itu belajarlah dari tawon. Loh, orang kok suruh belajar dari tawon? Lah tawon kalau lagi terbang itu menurut pendengaranmu kan cuma geremeng. Padahal itu dia lagi zikir. Allah 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 Allah. Sesungguhnya begitu. Allah 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 Allah. Kalau nggak percaya pegang satu tempelin ke kupingmu. Dengerin. Engko lek wis kadung kesetrum, ya Allah. Soalnya cangkemmu dadi sound system. Dikir, jangan kalah sama itik. Itik bebek itu selalu bertasbih. Sampean aja dengernya. Itu sesungguhnya dia lagi subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Sapi aja habis dapat nikmat itu syukur, habis makan habis minum tuh sapi bilang alhamdulillah. Siapa ngomong miripmu? Makasih. Ya para wali penyebar Islam tuh paham orang Jawa tuh lesannya nggak bisa fasih ngucapin Arab, sehingga syahadatain nggak bisa jadi sekaten. Maksudnya syahadatain tapi nggak bisa ngucapin jadi sekaten. Sampai sekarang kalimah syahadah nggak iso jadi kalimah sodo. Syamir khairan fatrukil bagha nggak iso jadi Semar Gareng Petro. Suruh doa Rabbighfirli wali walidayya, ndak iso Rabbighfirli wali walidayya, ndak iso wali dadi jajani waliwel. Karena lisanul jawi lisanul onde-onde wat tempe. Coba salahno Al-Fatihah wong lisan Jawa. Le wong Bali kon muni sirotol mustaqim ra iso, sirotol mustaqim. Kowe ora tau nang Bali kok. Wong Jawa Abdurrahman ya Dorakeman. Mungkin nek wong Madura Abdurrahim Dorasim. Ahmad dadi Asmat kok. Cak Madura Ahmad sobung sih beda Asmat. Wong Jawa ya Abdul Majid diceluk Dul Genjit. Nah, Ustadz Muammar gak sampai 1 jam. Aku sudah hampir 2 jam. Iki panitiane ndi panitiane? Akeh ndi, akeh ndi. Rasa guyang-guyu kae. La haula wala quwwata illa billah. Makanya karena yang dipakai prinsip itu at-tawassut wat tawazun wat tasamuh wal i'tidal. Ayo tirukan bareng-bareng. At-tawassut, kurang semangat. At-tawassut wat tawazun wat tasamuh wal i'tidal. Ora usah tirokke, ora ngerti kowe engko. Moderat, berimbang, toleran, berkeadilan. Sehingga para wali dalam menyebarkan Islam tidak pernah menghujat, mencaci maki, memusyrik-musyrikkan, nggak pernah mengkafir-kafirkan orang lain.
Dan ini yang dipakai filosofi ini oleh kalau di Indonesia ya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, nggak pernah memusyrik-musyrikkan. Metode dari para wali berusaha mengislamkan yang masih kafir, bukan malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Padahal orang paham loh tepuk tangan. Paling banter mengharamkan, mengharamkan lihat-lihat rokok haram, ntar dulu kalau mau jadi sponsor pengajian nggak haram. Ya Allah, ribet perkara sing ngono-ngono iku. Sorry ya, halo. Islam di Indonesia nggak kenal ekstremisme, nggak kenal radikalisme, nggak kenal terorisme, nggak kenal bom, paling kenale bos. Nah, ini menjadi akar pemikiran Islam di Indonesia yang harus kita lestarikan. Setuju? Setuju? Nah, wis sepakat NKRI harga mati, Pancasila sebagai falsafah negara. Lewung ulama sing alim-alim setuju. Lah potonganmu kok ora setuju. Kowe iki lho iso apa? Wes sampeyan ae setengah siji, nek kurang ya kapan-kapan ngundang maneh. Ya mohon maaf, sebenarnya sih masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena udah jam 00:30, saya tadi udah sampaikan ini udah ganti tanggal, ganti hari, berarti ini ceramah terlama di dunia, 2 hari. Pasti ada kekhilafan, banyak kesalahan, saya yang dhaif, saya yang bodoh. Kepada semua pihak yang berkenan, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.